Selamat pagi, selamat malam Bu Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Desi hari ini? Alhamdulillah sehat. Apa Bu? Sehat lahir batin finansial ya. Alhamdulillah itu sangat luar biasa Bu Desi. Ini Bu Desi saya mau menindaklanjuti. Kemarin kan kayaknya Bu Desi WA saya ingin bertemu. Saya penasaran ini ada apa. Nggih. Ya. Saya penasaran kenapa Bu Desi kok WA saya. Ada apa Bu Desi? Nggih. Ini Bu Sofi sebentar ya Bu Sofi. Bisa Iya. Oke, ini si kecil. Nggak apa-apa. Nggak Ini Bu apa-apa. Sofi nggih. Terkait dengan saya punya masalah nih dengan pembelajaran ketika materi-materi akhir kan materi itu biasanya dari yang konkret ke abstrak ya kalau kita lihat alur pembelajaran. Nah ini kan mulai akhir-akhir semester setelah PTS nih materinya kan lebih berat, lebih kompleks. Nah saya kok mengalami masalah anak-anak itu kok sepertinya jenuh ya dengan tugas, kemudian seperti sulit paham gitu ya. Itu tadi materinya kan makin kompleks. Anak-anak kok mulai nggak paham ya, ada sih ada yang paham, ada yang agak paham, ada yang sama sekali tidak paham. Kok nggak bisa ya bareng-bareng mereka jalan sama berhasilnya di satu waktu gitu loh. Terus kemudian ketika produk itu ada tagihan produk, saya minta mereka buat poster, itu ya ada yang seneng banget, ada yang alah nggak ngerti sama sekali, ada yang jelek lah, kok nggak bisa gitu. Nah saya kok ini saya yang nggak berhasil apa gimana ini ya gitu. Tapi tentu saja karena saya ini 5 kelas 8, ini ada di kelas 8 sama kelas 8B, sementara kelas lain ya berhasil saja sih, nggak masalah. Gitu. Jadi hari ini Bu Desi mau bercerita bahwa siswanya itu kok sekarang mulai agak jenuh karena pembelajarannya dari konkret menuju ke abstrak gitu ya Bu ya. Kemudian banyak yang nggak paham ketika ada tagihan produk juga seperti itu, gitu ya Bu Desi. Jadi anaknya kurang antusias gitu kayaknya menyetor tagihannya gitu atau mengerjakan tagihannya. Apa seperti Sama itu? materinya kan kompleks juga, jadi ketika proses Ya. pembelajaran itu juga anak-anak kayak ini kok sulit ya loh. Oh ya, jadi saya menangkap seperti itu. Coba, saya ingin tahu apa tujuan dari Bu Desi. Pasti Bu Tujuan dari Desi kan kucing punya ini. tujuan dari Oke. kucing ini, Bu Desi. Saya ingin mempunyai pendekatan lah ya, pembelajaran sing bisa mengakomodir lah ya, mengakomodir semua keinginan siswa mungkin ya. Jadi saya bisa tahu ini siswa kenapa ya kok begini gitu. Pasti kan ada yang salah dari saya memberikan strategi, mengambil strateginya gitu ya, menerapkan strategi, merancang SPP-nya, Gitu. ada yang salah. Tapi saya juga harus cari tahu nih kayaknya dari mana. Jadi saya ingin memiliki pendekatan lah ya, Bu ya, pendekatan pembelajaran tertentu yang saya mungkin bisa membuat pembelajaran ini lebih efektif dan anak-anak aktif, menyenangkan. Gitu. Jadi Bu Desi ingin membuat pembelajaran yang bisa mengakomodir keinginan anak-anak sehingga anak-anak bisa aktif kemudian senang dalam proses pembelajarannya. Gitu ya Bu ya? Iya, benar sekali. Coba saya penasaran apa tanda-tanda keaktifan anak dari penjelasan dari Bu Desi tadi. Indikator kalau pembelajarannya efektif, menyenangkan Efektif gitu loh. Tentu anak-anak itu jadi paham ketika saya menerangkan, saya memberikan materi gitu kan, entah menyampaikan materi lewat apapun tuh paham gitu, pilihan yang saya berikan. Terus kemudian ketika proses kerja kelompok itu
enggak mandek gitu Bu, yang satu udah selesai, yang satu masih bingung, yang satu nggak ngerti sama sekali. Nah itu kan saya pinginnya, oh bareng-bareng yuk, saling-saling bisa, pada prosesnya itu semua bisa berjalan bareng. Dan yang terakhir ketika pas produk, mereka tuh bisa enjoy dengan hasil produknya, proses pembuatan produknya itu bisa seneng, bahkan merasa ah ini gue banget gitu, tertantang lah paling tidak gitu loh Bu. Gitu ya Bu ya. Jadi Bu Desi ingin anak-anak paham pencapaian materi, kemudian prosesnya berjalan bareng, dan produknya bisa enjoy gitu ya Bu Desi ya. Coba Bu Desi, dari skala 1 sampai 10, Bu Desi itu sekarang berada di level berapa gitu? Dan Bu Desi Saat ini nggih. Iya ya. Untuk materi yang kompleks ini, ya kalau di kelas 8A sama 8B, saya ngerasa 4 mungkin sih Bu. Saya cenderung kemarin tuh kayak, jenengan ngerasa nggak sih seperti dorong mobil di tebing? Gitu ya. Iya. Kok 3 jam Sangat pelajaran kok nggak berhasil sih tak berat. gitu loh. Sebenarnya anak-anak udah kerja keras loh Bu, udah Iya, berusaha iya. memahami, cuma kayaknya kok kesulitan ya. Jadi kan kalau kita tuh kayak ibarat nyetir ya sebenarnya ya. Lagi malah nggak mobil macet dorong di tebing gitu rasanya. Gobios merasa juga tujuan pembelajaran nggak terlaksana, itu kayak gimana ya Bu ya, kasihan lah lihat anak-anaknya sebenarnya kalau saya itu. Jadi mau ke dari 4, ya mau ke 7,5 deh. 7,5. Oke, dari 4 KKM. mau ke 7,5 gitu ya Bu? Nggih. Pastinya Bu Desi punya kekuatan. Nggih, Karena Bu Desi bisa menuju ke 7,5. Saya penasaran, coba kekuatan Bu Desi itu apa untuk menuju ke tujuan tadi? Ini mungkin sebenarnya itu kan guru yang reflektif ya Bu ya. Sebenarnya yang merasa resah saja itu kan sudah bagian dari reflektif ya. Iya, betul. Beda kalau saya kemudian bersifat menyalahkan anak-anak. Kan saya lebih ke ngenes ke diri saya sendiri ya Bu. Iya, ini salahnya di mana. Jadi kekuatan saya adalah reflektif, itu yang pertama. Yang kedua, saya mau belajar. Saya tidak mau dalam situasi sulit itu terus, itu tidak mau. Nah, salah satunya ya saya mengikuti coaching ke jenengan, minta si coaching Bu. Jadi itu yang pertama saya reflektif, yang kedua adalah saya mau belajar. Mungkin itu kekuatan saya Bu. Bu Desi kekuatannya sungguh luar biasa. Kekuatan duo. Walaupun 2 tetapi sangat luar biasa loh Ibu itu. Gini Bu Desi. Adakah peluang, kemungkinan yang bisa Ibu ambil untuk mencapai kekuatan Ibu itu? Iya, saya mungkin sepertinya buka-buka lagi sih ya pelatihan diklat yang pernah dilakukan, karena kita kan biasanya pernah diklat, pernah tahu, pernah sedikit paham lah, tapi karena nggak terus dipakai, kayaknya juga ngendon ya. Nah, terus kemudian refleksi saya kan lebih banyak ke diri sendiri, padahal harusnya kayaknya saya juga harus refleksi ke siswanya. Biasanya semester kemarin begitu, tapi nyalahkan diri sendiri juga ya bukan satu-satunya jalan ya. Jadi kita mungkin kalau tahu maunya orang ya harusnya ya juga tanya sama orang tersebut ya, nggak cuma gimana ya saya kira-kira. Jadi memang kira-kira menurut saya itu cenderung tidak tepat mungkin itu. Jadi saya mungkin akan refleksinya ke anak-anak juga, kan anak ke saya gitu. Yang kedua, saya akan buka-buka lagi materi diklat yang kira-kira apa ya Bu ya, yang cocok mungkin untuk pembelajaran diferensiasi ya mungkin. Jadi Bu Desi ingin membuka materi-materi diklat, kemudian juga melakukan refleksi, tapi bukan hanya untuk Bu Desi, tapi juga untuk anak-anak gitu ya Bu ya?
Nggih. Betul. Oke, itu hambatan juga berupa solusi untuk Bu Desi ya Bu ya. Nggih, betul. Coba saya itu pengen tahu apa rencana ke depannya untuk aksinya Bu Desi ini. Untuk aksi, ini Mm-mm. saya ya Bu ya Jadi yang harus mikir ya Bu. Saya kira nanti udah Bu Sofi ngasih saya solusi, saya oh, kerjakan gitu. Enggak nih dari ya, dari saya ya. kekuatannya Bu Desi tadi loh Bu Desi pasti sudah banyak rencana-rencana yang wow gitu. Saya Nggih. nggak sabar ini mendengarkan rencananya Bu Desi. Untuk berdiferensiasi, saya pertama perlu kerjasama nih sama BK terkait gaya belajar. Oke lah, saya kemarin itu sering reflektif, tapi kan reflektifnya lebih ke akademik ya, lebih ke apa? Kekuatan akademik anak-anak tinggi, sedang, rendah mungkin. Ya. Terus kemudian apa yang perlu ditingkatkan dari saya, apa yang perlu dipertahankan, apa yang harus dihentikan, itu kan selama ini ke situ. Tapi kan saya Ya. juga lupa untuk kerjasama dengan BK sebagai Ya. sosok yang ahli untuk gaya belajar ini, Bu. Ya. Karena kan nggak bisa kita kira-kira saja, itu kan nggak bisa. Nah, Betul. rencananya awalnya sepertinya yaitu saya akan menggunakan tes diagnostik refleksi siswa, itu tentu itu penting ya. Kemudian refleksi pribadi, saya juga harus menggunakan catatan saya. Oh, saya berhasil di kelas ini karena ini. Tidak berhasil di kelas ini mungkin sebab saya begini-begini. Yang ketiga adalah minta bantuan kepada apa tadi teman BK ya Bi untuk Ya. mengetahui gaya belajar dan tidak lupa juga saya juga harus menyiapkan RPP berdiferensiasi setelah Oh itu iya. tes diagnostik itu saya dapat. Jadi ini pertama Bu Desi harus ingin bekerja sama dengan guru BK, kemudian Bu Desi melakukan refleksi, bukan hanya untuk Bu Desi ya, untuk anak-anak juga. Kemudian Bu Desi akan membuat RPP berdiferensiasi, gitu ya Bu ya? Nggih. Sepertinya itu pendekatan deh ya, dapat juga nih pendekatan Iya, bisa juga. pembelajaran Itu Bu, dari berdiferensiasi ini keempat Bu tadi Sofi ya, ini. mana yang lebih, oh iya ya, dari keempat tadi Bu Desi, mana yang lebih Bu Desi prioritaskan lebih dulu gitu Bu? Tentu anak-anak deh Bu. Jadi dari anak-anak itu refleksinya kan kita tahu betul ya apa yang mereka inginkan. Jadi tes diagnostik terkait dengan refleksi atau umpan balik dari siswa itu kayaknya itu sangat penting. Dari situ kan Gitu kita ya. jadi tahu. Saya nggak bisa loh Bu kalau cuma Bu Desi pakai video pembelajaran terus kadang-kadang Ya. anak juga nggak semua loh ya suka ya mungkin di kelas lain Betul. antusias di kelas apalagi saya kan rombelnya banyak belum tentu loh suka saya kan juga harus menyiapkan modul yang bisa mereka Iya, coret-coret anak-anak kinestetis kan iya. senang membuat mencoret-coret pakai stabilo gitu ya Iya. melingkari gitu saya baru paham eh, anak audio mungkin saya juga tidak hanya video ucapan kadang video kan hanya ada musiknya ya tetet saya mungkin perlu juga step-step memberikan suara saya untuk memberikan penjelasan Wow, iya. kepada mereka gitu ya itu dia Wow. mungkin dari situ kan kita jadi tahu bagaimana memetakan pembelajaran diferensiasi. Iya, Jadi betul sama-sama ya. sekali. Tapi ya itu tadi karena BK belum tentu akan punya waktu, tapi saya tetap mengagendakan minta Ya. bantuan. Ya, betul. Gini ya Bu ya. Dari rencana Bu Desi yang sangat luar biasa tadi, pastinya Bu Desi harus punya ring ya, jangka waktunya gitu loh. Bu Desi, saya ingin penasaran berapa jangka waktu untuk mencapai tujuannya Bu Desi ini nanti. Untuk aksi nyatanya Bu Desi ini. Saya 3 minggu kayaknya, Bu. Yang seminggu 3 minggu. ini kan libur nih, termasuk hari ini Ya, kan masih Senin ya. Kerjaan saya ya. juga padat, anak-anak juga besok sudah ada kegiatan kelas 9, lalu libur awal puasa, tapi saya gunakan untuk, saya bisa kok tes diagnostik lewat Google Form, insya Allah bisa. Oh Jadi ya. gunakan untuk tes diagnosis pada minggu ini. Kemudian Gitu. minggu depan sama merancang RPP.
Nah, nanti di minggu depan saya akan coba pembelajaran diferensiasi. Kan 1 kali praktek belum tentu loh ya kan kita juga akan berhasil. Nanti Iya, tujuan betul. 1, 2, 3, 4, 5 di pertemuan pertama saya refleksi. Oh, ada yang perlu diperbaiki. Nah, saya masuk ke pertemuan kedua karena 1 KD itu kan bisa 2 sampai 3 pertemuan ya, Bu, ya. Nah, ini 2 pertemuan itu mungkin akan saya buat 3 minggu, Bu. Saya agar juga lebih nyantai karena tugas-tugas sekolah juga tidak sedikit. Iya, betul ya. Gini Bu, pastinya kan kita harus mengantisipasi gangguan-gangguan gitu ya, Bu ya. Apakah ada antisipasi dari Bu Desi untuk misalkan kalau ada gangguan? Gitu, Bu. Tentu saja saya tadi memberikan ruang yang realistis ya. Nah, pada saya gitu. Untuk 3 minggu itu menurut saya sih waktu yang realistis gitu. Kemudian ya itu tentu saja biar saya punya ya itu manajemen waktu tentu saja. Buat time schedule lah. Buat schedule ya. Schedule. Ya, jadi memberikan ruang yang realistis, membuat schedule dan manajemen waktu. Bagus sekali itu. Kira-kira ini kapan Bu Desi melakukan aksi ini? Pekan depan Bu, kalau aksinya berupa perencanaan tes diagnostis pekan ini insya Allah. Tapi gitu ya. kalau pelaksanaan ke lapangannya mulai pekan depan, insya Allah. Gitu. Pastinya ya Bu Desi ya, kalau kita melakukan ini ya, dengan tujuan yang sebegitu banyaknya, Bu Desi itu kan pastinya memiliki teman ya, teman yang bisa mengontrol aksinya Bu Desi. Coba, adakah teman yang bisa mengontrol aksinya Bu Desi ini agar tidak berhenti di tengah jalan atau gimana gitu Bu? Iya, penting juga ya Bu, biar nggak males-malesan atau tidak komit. Jadi pendorong gitu, pendorong. Guru BK deh, karena guru BK itu sebenarnya pembelajaran diferensiasi juga bagian dari ke-BK-an teknis diagnostiknya. Terus kemudian beliau juga punya waktu yang lebih longgar dari guru lain karena di kelas sekolah kami itu hampir jamnya padat 30 jam lebih setiap minggu. Jadi saya mungkin tidak ingin membebani guru lain lah. Jadi saya bisa datang ke BK kapan saja, kapan perlu saya tempelkan schedule di sana. Wow. Beliau bisa, ini berisi kapan aksi ini sudah belum, nanti dijawab. Gitu ya. Jadi guru BK ya Bu ya, yang bisa mengontrol aksinya Bu Desi. Misalkan Bu Desi mau kendor, guru BK, ayo Bu Desi, ayo Bu Desi. Sama punya ruangan sendiri kan, jadi kita bisa lebih intensif dan nyaman. Gitu ya. Jadi ini saya penasaran kapan kita akan bertemu lagi untuk merefleksi hasilnya Bu Desi ini. Saya kok kayak jadi nggak sabar ya Bu ya. Pastinya luar biasa ini kayaknya dari Bu Desi tadi, penjelasan Bu Desi tadi. Ya kalau bisa sebenarnya setiap akhir pekan Bu. Gitu ya Bu ya. Apa ada masalah? Mengganggu Bu Sofi ya. Target saya sih di pas pelaksanaan pertama saya ingin ngobrol, tapi kalau pun nggak tahu nanti saya atau jenengannya nggak bisa, maka paling enggak setelah aksi kedua jadi pekan ketiganya berarti setelah perencanaan karena ada pekan pertama kedua saya akan ketemu Bu Sofi dan kalau bisa kopi darat. Oke Bu, jadi coba apa yang Ibu Desi dapat dari percakapan kita hari ini Bu? Saya jadi tahu bagaimana cara saya mencari solusi terhadap masalah saya. Jadi ternyata dari kebingungan saya menghadapi anak-anak atau kebingungan anak-anak menghadapi kompleksitas materi yang saya hadapi, saya menetapkan pembelajaran diferensiasi sebagai solusi. Gitu. Jadi Bu Desi tahu solusinya apa untuk menangani masalahnya Bu Desi ini, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Oke, bagus sekali Bu. Jadi pertemuan kita hari ini cukup sampai sini aja dulu ya Bu Desi. Kayaknya Bu Desi sudah, itu si kecil sudah manggil-manggil terus itu. Jadi saya sangat senang
bertemu dengan Bu Desi. Jadi saya juga mendapatkan ilmu loh Bu dari Bu Desi tadi. Masya Allah. Yes, kita alhamdulillah ya kita bisa menjadi partner yang baik ya Bu Desi ya. Ini sama Semoga Bu, ilmu saya kita juga senang. diberkahi oleh Allah ya Bu Desi ya. Amin, amin, amin. Doa yang Nah, sama Bu. salam untuk keluarga Bu Desi. Wassalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak. Alhamdulillah ya Bu.